sudah hadir di tengah kita dua kurator yang luar biasa, kurator muda yaitu Mas Victor dan Mas Arhamudin. Mungkin pertama saya mau ke Mas Victor ya, kurator kita yaitu Mas Victor Burhanuddin MPD, Magister Pendidikan. Beliau adalah dosen Universitas Islam Negeri ya di Salatiga, kandidat doktor PPS di UNES Semarang. Beliau juga adalah Ketua Umum HMI Semarang 2011, sekarang masih aktif di HMI juga, dan beliau juga aktif di Perpromi sebagai sekretaris ya. Beliau sebagai penulis dan pemerhati musik-musik pendidikan khususnya ya, sering menulis buku tentang pendidikan musik. Ini sekilas portofolio dari Mas Victor Burhanuddin yang akan bertindak selaku kurator pada sesi pertama ini. Monggo, mungkin saya langsung ke Mas Victor dulu ya. Sebelum Baik. Mas. Monggo. Baik, terima kasih sekali Pak Dr. Hengki Tumpo, Ketua Perpromi. Selamat sore rekan-rekan sekalian, tuan-tuan, abang-abang, nyonya-nyonya, dan para begawan musik yang sangat terpelajar yang hadir di forum yang sangat monumental ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali kuratorial ini dengan bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula perlu kita dengungkan salawat kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali saya bisa dipercaya untuk menjadi kurator sebuah buku yang sangat spektakuler bertajuk Politik Itu Musik. Nah, sebelum saya terangkan secara kritis, secara radikal apa isi buku tersebut, ya izinkan saya untuk mengapungkan sebuah pantun untuk Kanda Dr. Amin Abdullah. Pantunnya begini bunyinya: sore hari baca majalah, malamnya baca makalah. Hormat kami untuk Kanda Dr. Amin Abdullah, intelektual Perpromi, cakep nan gagah. Mantap. Ramadan bulan penuh berkah, ucap basmalah sambil bermujahadah. Kita bedah buku karya Dr. Amin Abdullah, banyak ibrah, berkah, dan hikmah. Demikian pantun yang saya dengungkan, semoga dapat menghibur Rakanda Dr. Amin Abdullah dan rekan-rekan yang hadir di sini yang sangat terpelajar. Keren. Terima kasih. Oke, baik. Untuk melawan intelektual Rakanda Dr. Amin Abdullah ini saya sudah siapkan peralatan ya, satu peralatan. Peralatan ini saya beri judul menakar rasio Dr. Amin Abdullah. Itu peralatan yang saya bawa untuk melawan Dr. Amin Abdullah. Ya, ini apa sih peralatan itu? Tentu kan ada asbabul nuzulnya. Di sana ada pengantarnya. Ya, pengantarnya saya kutip dan parafrase sebuah quote yang termaktub dalam satu buah buku, judulnya Musik, Ragam dan Ilmunya, yang ditulis oleh sahabat saya namanya Eri Setiawan ya. Di halaman depan dia tertulis semacam ini: musik kerap kali dimainkan, tapi sayang tak pernah dipergunjingkan, bahkan juga dituliskan. Padahal di tubuh musik itu banyak hal yang bisa dipergunjingkan dan bisa dituliskan. Antara lain ya aspek-aspek ekstra estetik saya menyebutnya ya. Ada aspek psikologi, eskatologi, teologi, sosiologis, dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu rasanya keblinger kalau kita hanya sering memainkan tapi tidak mempergunjingkan dan menuliskannya. Ini rasanya ya, dari argumentasi tadi yang saya dengungkan tadi, Rakanda Dr. Amin Abdullah ini unconsciousness, bahwa sadarnya rasanya gelisah dia. Dia memutuskan untuk tidak inginlah terlalu banyak memainkan musik, tapi dia ingin mempergunjingkan dan menuliskan. Ini faktanya apa ya? Faktanya di hadapan hadirin sekalian yang sangat terpelajar ini,
di hadapan saudara-saudara sekalian sudah ada satu buku bernas yang berjudul Politik itu Musik. Nah, ini berpulang dari pengantar tadi itu, saya ajukan dua fokus masalah ya. Yang pertama sih, apa sih isi buku Politik itu Musik karya Dr. Amin Abdullah. Kemudian bagaimana pandangan akademis saya terhadap buku karya Amin Dr. Abdullah ini. Kuratorial saya ini akan menjawab dua fokus masalah tersebut. Tanpa berlama-lama, saya akan mulai masuk ke substansi dari isi buku ini. Tatkala saya membaca buku setebal 400 halaman ini, saya teringat satu teoritis yang ditelurkan oleh guru saya, profesor saya di kampus saya, namanya Profesor Cecep Rohendi. Dia menulis bahwa dalam material musik itu ada dua aspek yang bisa ditelanjani. Yang pertama dia menyebutnya intraestetik, dan kedua dia menyebutnya dengan ekstraestetik. Intra artinya yang di dalam, sementara ekstra artinya yang berada di lingkaran luar dari wilayah musik. Nah, ketika saya membaca secara cepat-cepat itu, saya langsung teringat konsep itu, lantas saya nobatkan buku ini ya mengamini konsep dari Profesor Cecep Rohendi tadi. Jadi di tubuh buku ini ada dua aspek penting terkait dengan musik Kakula dari Sulawesi. Jadi Dr. Amin Abdullah ini menulis satu objek material kesenian yakni Kakula dari perspektif intraestetiknya dan ekstraestetiknya. Ya, untuk terkait intra di sini saya tidak akan panjang lebar menguraikan karena tadi di awal Kanda Dr. Amin Abdullah sudah menjelaskan dengan sangat spektakuler, dahsyat dan lengkap tentunya begitu kan. Dan di sini saya akan mengurai wilayah ekstraestetiknya. Jadi di wilayah ekstraestetik ini saya menangkap bahwa ternyata kesenian atau musik Kakula ini mengalami evolusi, mengalami transformasi dari zaman ke zaman, dan di situ dipengaruhi oleh unsur politik ya. Kalau saya meminjam istilah Antonio Gramsci dalam bukunya Negara dan Hegemonik itu ya. Jadi orang yang berkuasa itu power tends to corrupt gitu. Jadi istilahnya selalu ingin menguasai gitu ya. Ingin menguasai terus. Nah, itu ketika orang berkuasa itu menguasai, lantas dia menghegemoni kesenian. Jadi kesenian Kakula yang tadinya hanya sekedar deretan gong gitu, tapi dihegemoni oleh penguasa-penguasa seiring perjalanan tadi, akhirnya melahirkan entitas-entitas baru, entitas-entitas seni Kakula yang baru, dan setiap tahun mengalami pembaruan sesuai dengan sistem berpikir peradaban yang melingkari kesenian Kakula ini. Itu poin pertamanya ya. Misal ya, saya terangkan lebih tajam lagi di bagian di awal intraestetik Kakula ini ya hanya sekedar 7 gong yang dimainkan oleh perempuan dan difungsikan sebagai iring-iringan pesta gitu. Diceritakan Dr. Amin Abdullah semacam itu. Lantas di era zaman kolonial di mana kita tahu ya Belanda datang. Nah itu dia akan menghegemoni, lalu dari situ musik-musik diatonis, embrio musik diatonis mulai muncul, itu akan mempengaruhi Kakula. Nah di situ Kakula mulai bertumbuh. Dia tidak duduk dalam tempurung, tapi sudah berani melompat lebih jauh menjadi wajah yang baru gitu kan ya. Jadi situ. Kemudian perjalanan selanjutnya di era kemerdekaan. Ya, era kemerdekaan secara sederhana saya istilahkan dengan dikuasai oleh Soekarno gitu ya. Soekarno dan kawan-kawan mulai menghegemoni. Jadi musik-musik zaman itu tentu ya sifatnya nasionalistik kan gitu. Ini juga berdampak pada Kakula zaman kolonial. Jadi sudah mulai lari lagi, bertumbuh lagi, berubah lagi di zaman kemerdekaan. Kemudian selanjutnya di zaman Orde Baru. Nah, Orde Baru itu kan
Imperium Indonesia sudah semakin membaik kan ya, infrastruktur, peranata sosialnya dari mulai pendidikan dan lain sudah semakin baik. Ini juga berdampak, berimplikasi pada kesenian Takula ini. Jadi di mana ketika itu kan barometer Indonesia itu kan wilayah Jawa. Jadi di Jawa itu menjadi daya ledak gitu ya, epicentrum, sehingga musik Takula itu ditarik. Dari situ muncul Jawa mulai menyuntikkan value-value-nya, menyuntikkan estetikanya dalam tubuh musik Takula. Dan tahun berlanjut terus sampailah kita pada era reformasi. Ya, di reformasi ini tentu kita tahu kan di situ silang sengkarut ya. Istilah 4.0 samar-samar muncul, tapi hari-hari ini sudah benar-benar ada. Bahkan hari-hari ini juga muncul istilah 5.0 gitu kan ya. Itu juga berdampak pada entitas musik Takula yang sudah mengakar kuat di era apa istilahnya itu, di era zaman Orde Baru. Jadi itu secara ringkas beliau ini menarasikan perjalanan panjang, evolusi yang demikian panjang terkait dengan objek material musik Takula. Nah dari situ menariknya, ini saya menarik satu benang merah. Jadi beliau memberi membuat dalil bahwa sebenarnya segalanya itu ya politik saja yang menguasai gitu kan ya. Jadi perubahan musik itu adalah sebuah politik gitu ya, politik. Nah ini hal yang baru yang menarik bagi saya atau bahkan bagi saudara-saudara yang sangat terpelajar di sini yang bisa kita tangkap ibrah. Jadi sebenarnya politik itu tidak hanya sekedar legislatif, yudikatif yang duduk di kursi panas itu tidak, tapi politik ternyata merasuki di berbagai elemen-elemen kehidupan kita, termasuk musik. Itu kesimpulan pertama dari substansi buku Politik Itu Musik karya Agung Dr. Amin Abdullah. Musik itu politik, sorry. Oke, baik.